Sukses pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan pengrajin dari kulit itu ya, kerajinan dari kulit Ibu Niwayan Sarni, owner dari Dima Leaders. Mari kita sapa bagaimana usaha, produksi dan juga seller kerajinan dari kulit. Mari kita sapa Ibu Yani. Swastiastu Bu. Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Negara sehat. Negara selalu sehat, luar biasa. Sumringah sekali. Bu, jadi usahanya ini produksi dan seller ya Bu, kerajinan dari kulit. Sejak kapan sih Bu berbisnis Kami itu? sudah memulai di tahun 2014. Itu saya bekerja di perusahaan kulit dengan seorang tamu. Habis itu saya memulainya lagi untuk produksi sendiri dari tahun 2018. Terus itu kami merupakan dua kerajinan, yaitu kulit binatang dan kulit reptil, yang dimana itu spesialis di kulit ular piton. Jadi spesialis kulit ular piton. Ya. Seru ya dengan kulit ular gitu ya, yang dijadikan sebuah kerajinan gitu kan. Betul. Nah itu untuk mendapatkan bahan-bahannya itu dari mana Bu? Untuk bahan sendiri itu aslinya kami dapat dari Jawa, itu bahan aslinya, baru diolah di sini sesuai dengan warna yang kita butuhkan. Jadi diolah di sini lagi, dibuat, dicat segala macam sesuai dengan warna yang kita order. Seperti itu. Karena sebelumnya punya pengalaman bekerja di kerajinan kulit sehingga memutuskan untuk membuka sendiri gitu ya Bu ya, berdikari ya. Bu, untuk memulai usaha itu ada nggak sih Bu kendala dan juga tantangan saat itu? Tentu saja untuk memulai sesuatu memang luar biasa tantangannya, tapi kebetulan bersyukur sekali saya dipertemukan dengan komunitas Tangan di Atas, di mana di sana saya mendapatkan banyak insight untuk bagaimana memulai suatu usaha, bagaimana berkoneksi, bagaimana untuk men-scale up itu sendiri, dan itu saya dapatkan di komunitas TDA Tangan di Atas di Bali, di mana mentor-mentor yang kita temukan di TDA itu luar biasa. Mereka membagikan ilmu yang mereka dapatkan dengan luar biasa kepada kita secara gratis. Itu jadi penyemangat luar biasa bagi kita. Optimis untuk memulai itu Bu ya, karena kalau nggak dimulai kita tidak tahu ya bagaimana tantangan ke depan. Betul gitu kan. sekali Mbak Dewi. Bu, saat ini untuk tren fashion ya Bu ya, itu luar biasa sekali gitu perkembangannya dan juga cepat sekali berubah gitu. Hari ini trennya ini, bulan depan udah trennya beda lagi. Bagaimana pengrajin kulit ini untuk mengikuti tren itu Bu? Baik, untuk kulit sendiri itu kita punya memang segmen market tersendiri. Marketnya kemana sekarang? Kebetulan itu kami ekspornya ke Perancis, spesialis ularnya, dan juga ke beberapa negara di luar. Di sana kita memang benar-benar itu mengikuti trennya, jadi kita bisa membuatkan sesuatu untuk mereka sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Jadi kita custom Mbak, jadi segala ukuran itu kita mendetil. Jadi itulah bedanya Dima Leader dengan yang lain. Jadi kita nggak serta-merta cuma mendapatkan order aja, kita koneksi dulu, kita pendekatan ke customer dulu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga bisa memberikan kepuasan ya kepada pelanggan, customer ya. Sehingga mereka ketika puas akan repeat order lagi. Betul gitu sekali, kan. Mbak Dewi. Jadi memang marketnya keluar ya Bu ya? Iya, kebanyakan keluar. Nah, di situasi pandemi seperti ini Bu, bagaimana kondisinya? Ya, itu mungkin ini bukan kondisi kita saja ya, memang global kondisi seperti ini ya, mau nggak mau itu ada semangat untuk kita. Memang orderan kami dari luar itu sekarang memang belum banyak yang datang, tapi saya mulai ekspansi yang ke dalam dengan dibantu oleh teman-teman dari TDA yang sekarang ini lebih meningkatkan untuk penjualan online di luar Bali, terutama karena di Bali memang agak lesu sekarang. Kalau di Bali, kalau di luar Bali masih biasa. Karena memang kita juga sangat terdampak dengan pariwisata ya. Karena sebagian besar memang pekerja di Bali ini bidang sektor pariwisata gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu Bu, artinya tetap bisa survive itu strategi yang diambil. Untuk strategi sekarang itu lebih banyak ke online Mbak. Online ya. Kalau dulu kita mulai dengan menitip barang di beberapa arshop di teman-teman, terus gitu dari mulut ke mulut, sekarang lebih ekspansi ke online-nya. Ke online-nya. Jadi sangat membantu ya sekarang ya di online. Dengan sangat dibantu oleh sharing ilmu dari teman-teman kami di TDA. Iya, luar biasa. Bu, nah jenis kulit yang digunakan nih kulit ular saja atau ada
Iya, jenis lain? kami menggunakan jenis kulit ular piton juga untuk boots. Ya. Selain tas juga kami produksi boots, jaket, sepatu, sandal sesuai dengan order. Itu menggunakan kulit domba, kulit sapi dan kulit kambing. Ya. Tapi untuk berbagai variatif ya Bu ya, tadi ada tas juga, kemudian yang banyak diminati yang apa, banyak diminati sekarang tuh malah tas-tas kecil Bu. Tas kecil Tas ya, yang simpel ya, yang bisa untuk multifungsi seperti itu. Jadi kita bikin yang selempang multifungsi yang bisa dibawa ke kantor, dibawa ke ke yang normal, yang acara-acara tertentu. gitu, ya. Yang sebelumnya fokus marketnya itu ke tamu ya, ke luar negeri, saat ini domestik keluar Bali gitu. Iya, betul. Jadi bagaimana respon mereka gitu untuk domestik? Untuk domestik ya mungkin semua sekarang ada penurunan. Ada penurunan. Betul sekali. Dimanapun sekarang ada penurunan. Ya kami tetap berusaha optimis untuk kedepannya. Sekarang lebih merancang bagaimana untuk menggrab lebih banyak customer dengan sistem online, dengan sistem lebih fleksibel, mungkin dengan ada diskon segala macam itu, dengan offer yang kayak free ongkir segala macam itu yang kita pakai sekarang. Segala sesuatu hal ya dilakukan untuk tetap bisa survive di tengah pandemi. Betul sekali. Bu, kalau di sejak awal pandemi ya mulai kerasa permintaan yang dari luar itu tidak ada atau ada masalah dalam pengiriman? Kalau pengiriman masih tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Sekarang kita kendala permintaan dari permintaannya luar. sangat menurun. Menurun sekali. Berapa persen Bu kira-kira? Sampai 80%. 80% ya? 80% menurun benar. Ya. Saat ini Bu kan sudah mulai ada pergerakan ya untuk di aktivitas juga di ekonomi. Masih ada penurunan atau sudah mulai meningkat? Mulai ditantang, mulai ada peningkatan sedikit-sedikit. Sudah ada pergerakan ya? Sudah ada pergerakan, walaupun itu sedikit ya. Astungkara ada pergerakan itu sudah sangat berarti bagi kita. Bu, di Bali kan pengrajin untuk kerajinan kulit ini kan tidak hanya 1-2 itu ya, lumayan banyak sepertinya ya. Banyak sekali. Tapi Dima ini muncul untuk menghasilkan beberapa varian gitu kan. Ada ketakutan nggak Bu untuk menghadapi kompetitor? Kalau bagi kami kompetitor bukan kompetitor, itu adalah motivator bagi kita. Motivator ya. Iya, kompetitor yang kita jadikan motivator itu akan semakin menggali semangat kita untuk lebih berkarya dan lebih bersemangat lagi. Ya, jadi jadikan kompetitor itu sebagai motivator ya Bu ya, sehingga kita akan bergerak. Nah Bu, di situasi seperti ini apa sih Bu yang bisa dilakukan, yang bisa dibagikan untuk pengembangan lebih ke banyak jenisnya atau bagaimana? Sekarang kita lebih personal, Mbak, personal touch-nya. Sekarang kami lebih berusaha, lebih pendekatan sekarang untuk menggrab market yang lebih gitu, karena situasi seperti ini dengan kebutuhan ini yang bukan kebutuhan primer, yang ini benar-benar tersier, yang benar-benar tidak ada pun dia tidak apa-apa, yaitu kami melakukan pendekatan lebih personal sih untuk yang seperti itu. Luar biasa, jadi memang personal touch itu penting ya Bu ya? Ya, bagi kami servis itu lebih personal itu ya. Tapi dengan adanya tadi banyak diskon gitu, itu tidak mengurangi kualitas barang kan Bu ya? Kalau diskon itu cuma sebagai pancingan. Kualitas tetap kami jaga. Itu kualitas ada nomor 1 untuk customer kami, kepuasan dan kami bisa menggaranti itu. Ya. Jadi misalnya Bu, barang yang didapatkan ada kerusakan atau dari Dima siap untuk mengganti ya? Untuk mengganti. Ya. Artinya servis dan kualitas itu diutamakan ya Bu ya? Benar-benar untuk kepuasan mereka, untuk kepuasan customer itu adalah nomor 1 bagi kami. Ya. Ada rencana ekspansi nggak sih Bu untuk mengembangkan kerajinan kulit ini Bu? Tentu saja Mbak, itu adalah sebagai, apalagi dengan pandemi ini semakin keras usaha kita untuk berekspansi, membuat berbagai macam varian yang lain yang kira-kira diminati nanti oleh pasar. Kedepannya kita akan terus berekspansi untuk hal itu. Kalau dia ring harganya mulai harga berapa? Untuk kulit kan mahal ya ini ya kulit ya? Iya, kalau kulit ya memang mahal, seperti yang kita bilang itu memang kebutuhan tertentu yang memang lumayan harganya. Itu ring harga itu kami mulai 250 ke atas, minimal 250. Nah, di situasi pandemi ini ada keinginan untuk membuat yang mungkin lebih simpel, yang lebih terjangkau gitu Bu? Iya, kami sedang melakukan itu dengan kita bekerja sama dengan beberapa teman yang dimana pada awalnya kita
bayar penjahit, sekarang kita teman. Jadi yang penting kita ada pergerakan di situ, perputaran ekonomi. Jadi kita sesama teman itu saling berkolaborasi seperti yang itu jangan dari TDA berkolaborasi, saling merangkul, saling mengisi, betul, saling bantu. Bahan utamanya kulit, Bu. Betul. Ada sempat ada masalah terkait bahan atau tidak? Untuk bahan sendiri kita belum ada masalah. Pengiriman atau produksi itu tidak produksi bahan belum selama ini belum ada kendala. Masih mungkin ada rencana untuk ternak ularnya langsung, Bu? Enggak ya? Enggak sih kayaknya. Iya. Lebih baik ngambil ya, Bu ya? Iya, lebih baik saya ngambil yang sudah jadi aja, nggak usah beternak lah. Jadi memang kulit-kulit yang digunakan untuk kerajinan ini memang dari Jawa ya, Bu ya? Mereka di sana ternak gitu ya? Iya, beternak. Iya. Bu, jadi situasi sulit ini Ibu tetap optimis ya, meskipun kerajinan yang dijual ini merupakan kebutuhan tersier gitu ya, kebutuhan tersier, tapi tetap optimis. Apa sih Bu yang bisa dibagikan ke rekan-rekan yang punya bisnis juga gitu? Untuk rekan-rekan UMKM sekalian, jadi kita ini pandemi adalah masalah kita semua, jadi itu kita anggap sebagai motivasi untuk kita lebih berkreasi, lebih semangat, berusaha, berdoa, berusaha. Itu yang kami lakukan untuk semua. Jadi bersemangat dan terus berusaha. Di tengah pandemi seperti ini kita sepertinya dituntut untuk lebih kreatif ya, Bu ya, inovatif ya. Betul. Jadi tidak bisa diam saja, tapi terus bergerak ya, Bu ya. Bergerak, harus bergerak. Betul. Tidak boleh menunggu, kita harus bergerak terus. Karena ketika kita bergerak, kita akan ada saja solusi, ada saja jalan ya. Betul. Bu, tentunya banyaknya himbauan dari pemerintah yang terkait pembukaan pariwisata dan sebagainya, ini berpengaruh juga ya kepada UMKM. Ada nggak sih, Bu, mungkin terakhir harapan kepada pemerintah? Tentu saja sebagai UMKM kami sangat berharap pemerintah lebih membantu kita semua dalam hal ini adalah di bagian pemasaran, karena kami seperti yang kami alami, kita produksi ketika tidak ada pembeli memang agak susah sekali untuk naruhnya. Jadi di sini mungkin pemerintah bisa lebih membantu untuk membuat suatu wadah atau kelas bagaimana kita bisa lebih mengoptimalkan pemasaran, seperti itu, lebih kepada merangkul para UMKM untuk lebih dikenal lagi di kalangan luas ya, Bu? Luas gitu. Iya. Jadi besar harapannya kepada pemerintah menjadi penyalur ya, tangan untuk memasarkan juga. Ada wadah yang bisa memasarkan, karena memang produk yang sangat jarang juga, Bu ya. Jarang dan juga bukan kebutuhan pokok gitu. Jadi di tengah pandemi ini sangat terdampak yang bisnis, permintaan cukup tinggi di saat situasi normal, di tengah pandemi bahkan menurun sampai 80%. Baik Ibu Yani, terima kasih banyak informasinya, luar biasa sekali. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dan bisa segera pulih ya perekonomian kita. Sehat-sehat ya, Bu ya. Astengkara, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Niwayan Sarni, owner dari Dimalidat yang bergerak di bidang kerajinan kulit. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Neri, sampai jumpa. Om Santi. Terima kasih.